Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saudara pasti ada di dalam kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara. Ada satu topik yang sangat menarik, walaupun kadang disepelekan banyak orang. Kalau lagi baca firman nih, kalau lagi baca Alkitab nih, kadang dilewati. Apa itu? Tentang pakaian imam. Pakaian imam. Tetapi kalau kita pelajari ke dalam, lebih dalam lagi saudara akan menemukan banyak hal yang luar biasa. Tadinya saya juga ragu apa yang bisa saya sampaikan pembelajaran tentang pakaian imam. Ternyata setelah saya baca, saya pelajari, saya cari referensinya gitu. Wow, saya menemukan banyak sekali harta rohani dari pembahasan tentang pakaian imam. Yang pada khususnya ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam-imam pelayan di dalam kemah suci. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita dan pembacaan kita serta pengupasan firman Tuhan pada Bible Study malam hari ini, mari kita hampiri Tuhan, kita rendahkan hati kita supaya Tuhan yang maha tinggi itu menjamah kita dan mengurapi kita. Sehingga dengan kacamata yang benar kita akan mendapatkan firman yang benar pula. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Yesus, kami maksud hadirat. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Bapa, Bapa yang sangat baik, kasih-Mu melimpah, kebaikan-Mu tercurah, pemeliharaanmu nyata, kami rasakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setia-Mu, kasih-Mu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Jiwa kami memuji-muji Engkau. Jiwa kami mengagungkan Engkau Tuhan. Hidup kami bagi-Mu Yesus. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan.
jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu menyingkapkan hal-hal yang terselubung. Bukan hanya tentang umat-Mu saja, tapi juga tentang firman-Mu. Engkau akan menyingkapkan hal-hal yang selama ini tidak kami mengerti. Menyingkapkan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Supaya lewat kebenaran firman-Mu kami dilayakkan Tuhan. Mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Mendapatkan berkat lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Rahasia-rahasia surgawi akan Kau nyatakan untuk kami semuanya. Oleh sebab itu, Roh Kudus urapi kami. Urapi hamba-Mu untuk mengupas firman ini. Menjadi mana surgawi. Menyehatkan otot-otot rohani kami. Dan semakin kami mengenal Engkau, Allah yang kudus itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita langsung ke Keluaran pasal ke-39, saudara. Kitab Keluaran pasal 39. Satu pasal sebelum mengakhiri kitab Keluaran, ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Selama ini sepertinya tersembunyi, menjadi sebuah rahasia, atau bahkan terlewatkan. Tetapi kita akan pelajari supaya kita mengerti sungguh apa yang dimaksud dengan firman Tuhan sebelum kitab Keluaran ini terselesaikan. Tentang pakaian imam, saudara. Keluaran 39 ayat 1 sampai 7. Nanti kalau ada ayat-ayat penyerta, kita akan baca. Tapi kita mulai ayat 1 sampai 7 dulu. Demikian firman Tuhan, membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang terpintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas. Diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ayat 7. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod,
sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, dari sepenggal pembacaan yang kita renungkan hari ini, saudara, kita melihat bagaimana Allah betul-betul memperhatikan hal-hal yang sifatnya untuk para imam-imam dan pelayan Tuhan. Setelah pendirian bait Allah, kemah suci, peralatan-peralatannya seperti yang sudah pelajari, maka fokus persiapan kini diarahkan pada pembuatan pakaian imam dan kelengkapannya. Sama seperti bahan kemah suci dan isinya berkualitas mulia, demikian juga dengan pakaian imam ini. Seperti yang kita baca tadi ya, bagaimana disalut dengan emas, lalu benang-benangnya itu, efodnya itu dijalin satu dengan yang lain dengan benang emas, saudara. Belum lagi permata krisopras. Wah, itu juga luar biasa. Disalut juga dengan benang-benang emas. Jadi nggak main-main. Ya, bahkan pakaian iman pun nggak main-main. Nah, dari apa yang kita pelajari, saudara, ada beberapa hal yang menarik untuk kita simak tentang pembuatan pakaian imam ini. Yang pertama, segala kegiatan pembuatan ini dikomentari, saudara, dengan kalimat yang luar biasa ini. Apa itu? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari ayat 1 sampai 7 saja sudah kita temukan 2. Nanti sampai pada ayat yang ke-43 itu banyak sekali frase atau kalimat menyatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa pentingnya kalimat ini, saudara? Hal ini menunjukkan bahwa pakaian imam bukan sekedar penutup tubuh imam. Yang dikenakan Harun, yang dikenakan anak-anaknya Harun, itu bukan hanya sekedar untuk menutupi tubuhnya. Tapi melainkan merupakan simbol-simbol yang sangat penting sebagai fungsi imam di dalam ritual kemah suci. Ini yang harus kita perhatikan. Nggak sekedar dililitkan, nggak asal-asalan untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi ini betul-betul merupakan simbol yang sangat penting, kudus, sakral di dalam ritual kemah suci. Oleh sebab itu, Allah sangat memperhatikan detil demi detil dengan teliti. Supaya pembuatannya tidak meleset seperti apa yang Tuhan perintahkan. Makanya tadi saya katakan kan, kalimat-kalimat seperti yang Tuhan diperintahkan Tuhan untuk kepada Musa, inilah yang dilakukan oleh para pembuat, para ahli membuat pakaian imam. Itu yang pertama. Yang pertama, bukan sekedar penutup tubuh, tapi simbol. Yang kedua, beberapa ornamen yang dilekatkan pada pakaian imam itu mewakili ke-12 suku Israel. Ya, saya bacakan kembali nih ayat ini, saudara. Ayat 7. Ya. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Gitu. Mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini artinya 12 suku harus terwakili di dalam satu jubah imam. Mengandung arti bahwa imam itu fungsinya sebagai imam seluruh umat Israel dalam menjalankan ritual ibadah di kemah suci. Harun, Musa, anak-anaknya itu orang Lewi. Bukan berarti Harun hanya mewakili orang Lewi, tapi Harun mewakili 12 suku Israel seluruhnya. Karena dia yang ditunjuk. Para imam Lewi lah yang ditunjuk. Dalam hal ini Harun dan anak-anaknya. Bajunya melambangkan, mewakili 12 suku Israel. Itu pelajaran yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26, saudara. Saya bacakan ya buat kita ya. Ayat 25 dan 26. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni
Dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu. 26. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Berikutnya kita melihat bagaimana ada giring-giring yang dipasang berselang-seling dengan buah delima pada kemeja atau gamis atau baju efod. Giring-giring itu begini saudara, ada sebuah benda yang kalau kena getaran atau digerakkan itu mengeluarkan bunyi seperti kerincing. Nah ini, giring-giring itu menimbulkan suara setiap kali imam bergerak. Apa fungsinya saudara? Ini fungsinya. Suara itu memungkinkan umat yang ada di luar tempat kudus dan maha kudus memonitor kegiatan imam di ruang kudus atau di ruang maha kudus. Kalau Harun yang memakainya, maka Harun masuk ke ruang maha kudus. Maka setiap gerakan Harun itu bisa dimonitor oleh para umat yang ada di luar sana bahwa dia masih hidup di situ. Kalau itu dikenakan oleh anak-anak Harun di ruang kudus, maka setiap umat mendengar gemerincing dari giring-giring anak-anak Harun itu menandakan bahwa mereka masih hidup. Ingat, imam yang ketika melakukan kesalahan, melayani di ruang maha kudus dan ruang kudus, kalau sampai berbuat salah dan dosa, mati seketika saudara. Mati seketika pada zaman itu. Nah, bagaimana umat tahu bahwa imamnya masih hidup atau sudah mati? Dari giring-giring itu. Kalau giring-giring itu masih berbunyi, artinya imam masih hidup. Tapi kalau lama dinanti, kok giring-giringnya nggak berbunyi? Ya, mungkin mati atau mungkin ketiduran di situ, kita nggak tahu ya saudara. Tapi artinya tidak ada aktivitas ibadah di situ. Maka ditariknya lah mereka. Sebab umat tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Ke ruang kudus saja hanya imam-imam anak Harun. Ruang kudus hanya Harun dan imam-imam besar yang dipilih. Umat gak boleh masuk. Begitu giring-giring tidak berbunyi, maka segera ditarik itu. Ini fungsi dari giring-giring, ya, yang dipasang selang-seling dengan buah delima. Ya, buah delima itu bukan buah delima yang dimakan asli gitu, bukan, tapi sebuah ornamen membentuk buah delima. Nanti disalut, diselang-seling dengan giring-giring. Sekarang sudah tahu ya fungsinya ya. Kenapa kita tahu giring-giring ini saudara? Karena kita tahu sekarang bahwa tempat maha kudus dan tempat kudus hanya imam yang boleh masuk. Dan mereka masih hidup ditandai dengan bunyinya giring-giring itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 30 saudara. Ayat 30 saya bacakan. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Pada penutup kepala imam, ada satu hiasan dari emas murni, yang ada tulisannya, kudus bagi Tuhan. Ini menyatakan sifat pelayanan imam yang kudus. Jadi di topik kebesaran mereka, di kepala mereka tertulis kalimat itu, kudus bagi Tuhan. Kados, kudus, dikhususkan, diperuntukkan hanya untuk Tuhan. Ini melambangkan bahwa pelayanan imam, keimaman Harun dan anak-anaknya itu harus kudus. Demikianlah kita. Tertera di dahi kita setelah kita terima Tuhan Yesus. Kita diangkat sebagai anak-anaknya. Maka jabatan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah itu tertera bukan hanya di dahi kita, tapi dalam loh hati kita yang terdalam. Tanda bahwa ini adalah milik Tuhan. Saudara milik Tuhan, saya milik Tuhan, kita semuanya milik Tuhan yang dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, dari hal yang kita pelajari ini saudara,
Pakaian dinas imam ini dikenakan menyatakan kekudusan dan luasnya cakupan pelayanan. Saya bisa membayangkan, saudara. Saya bisa membayangkan, dan ini betul. Betapa bangga Harun dan anak-anaknya mendapatkan kepercayaan Allah untuk memimpin bangsa Israel untuk urusan-urusan kerohanian. Betapa bangganya Harun dan anak-anaknya. Sedemikian didandani Tuhan. Diberikan baju efod kebesaran itu. Diberikan tutup kepala yang dituliskan kudus bagi Tuhan. Mewakili 12 suku Israel. Diberinyalah kuasa dari Tuhan untuk memimpin umatnya bertemu dengan Dia. Jadi, kebanggaan Harun dan anak-anaknya itu memang sudah sewajarnya. Namun, sekaligus sebagai peringatan untuk tidak sembarangan melayani. Hal apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini, saudara? Tadi saya katakan ya, judulnya pakaian imam. Tapi kalau kita pelajari, dalamnya luar biasa, saudara. Satu, kalau saudara dan saya dipercaya Tuhan untuk melayani Dia, saudara adalah imamnya Tuhan. Tuhan memberikan jubah yang maha indah. Tuhan berikan mahkota atau topi kebesaran yang ada tulisan kudus bagi Tuhan. Saudara diberikan kepercayaan untuk memimpin umat Allah. Seperti Harun memimpin 12 suku Israel. Di satu sisi, berbanggalah dengan apa yang saudara terima. Untuk menjadi imam Allah yang maha tinggi. Tapi sekaligus, waspadalah. Sebab lewat kepercayaan Tuhan, jubah yang melekat dalam diri saudara, itu harus menjadi peringatan buat kita untuk tidak sembarangan melayani. Ini maksud pelajaran malam hari ini, saudara. Saudara dipercaya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kecewakan Tuhan. Seperti Allah mendandani Harun sedemikian detil, dipersiapkan oleh para ahli. Demikianlah Yesus mempersiapkan kita. Dia adalah maestro, ahli dalam segala hal. Mempersiapkan saudara dan saya menjadi imam-imamnya Allah. Kalau sudah dipanggil untuk bisa memuji Tuhan, memimpin puji-pujian sebagai WL atau singer, itu Tuhan kasih keahlian buat saudara. Baju keimaman Tuhan taruh dalam diri saudara. Di satu sisi berbanggalah, tapi di sisi lain waspadalah. Sebab saudara ada di dalam kawasan ruang maha kudusnya Allah. Sebagai pemain musik, pemusik, imam musik. Sebagai apa saja dalam pelayanan saudara. Sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman, apalagi. Di satu sisi berbanggalah. Tapi di sisi lain waspadalah. Sebab Tuhan menuntut hal-hal yang lebih lagi kepada orang yang diberikan kepercayaan lebih daripadanya. Pelajaran yang luar biasa buat kita semuanya, saudara. Sampai tadi kita tahu ya, giring-giring itu seperti apa. Kalau kita hanya sekedar bangga tanpa waspada, maka giring-giring itu tidak akan pernah berbunyi. Artinya apa? Mati. Pelayananmu sehebat apapun tidak berguna bagi Tuhan. Kalau sampai pada taraf hanya kebanggaan atas pelayanan, tanpa mau hidup di dalam kebenaran, maka giring-giring kita akan mati. Tidak ada suara gemerincing. Sebab Allah tidak mengenal pelayanan seperti itu. Oleh sebab itu, mari selain kita bangga kepada Tuhan atas pelayanan Tuhan berikan buat kita, di sisi lain kita tetap menjaga hidup kita. Waspada, berjaga-jaga, terus membasuh jubah ini supaya putih bersih. Ingat saudara, peristiwa di kitab Wahyu, bagaimana ada pesta perjamuan kawin anak domba, yang boleh masuk siapa saudara? Siapa saja yang diundang Tuhan. Tetapi ada satu syarat, mereka
harus menggunakan atau memakai pakaian putih. Apa arti pakaian putih? Jubah seperti yang Harun kenakan. Jubah seperti yang anak-anak Harun kenakan. Itu lambang kepercayaan dari Tuhan. Untuk dipakai nanti pada perayaan pesta kawin anak domba di dalam surga yang mulia. Oleh sebab itu mari, saudara melayani di bidang apa? Saudara dipercaya Tuhan sebagai imam apa? Jadilah imam yang berbangga karena dipercaya Tuhan. Tapi sekaligus berjaga-jaga dan waspada. Supaya kita didapati tidak bercacat dan bercela. Dan kita disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Walaupun perikopnya sederhana, membuat pakaian imam, tapi ternyata pengertian-pengertian surgawi, harta surgawi itu tersingkap. Yang terselubung selama ini terbuka. Kami mengerti sekarang. Kalau kami dipercaya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, sebagai apapun, itu adalah imam Allah. Kami berbangga seperti Harun dan anak-anaknya berbangga. Tapi sekaligus Tuhan tuntut supaya kami waspada dan berjaga-jaga. Sebab pakaian imam yang tidak dipergunakan dengan baik, tidak dijaga, tidak dirawat, dan tidak dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, Allah murka dan marah besar. Terima kasih untuk peringatan ini ya Tuhan. Buat kami semuanya. Kami berbangga dipilih Tuhan. Kami mengucap syukur dipilih Tuhan. Tapi sekaligus kami juga harus waspada dan berjaga-jaga. Supaya pelayanan kami, pelayanan yang dikenal oleh Tuhan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Berkata kepada Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal pelayananmu. Itu yang paling kami takutkan ya Tuhan. Tapi puji Tuhan, hari ini kami diingatkan. Supaya kami tetap menjaga pakaian kebesaran itu. Hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami tetap layak di hadapan-Mu. Berkati anak-anak-Mu, khususnya para imam-imam pelayan Tuhan. Berkati Tuhan, ingatkan hal ini kepada mereka, supaya mereka tetap menjaga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, layak dan kudus. Tidak meremehkan atau memain-mainkan pelayanan ini. Tidak membuat enteng pelayanan ini. Tapi mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak muda generasi Yeremia, supaya mereka belajar untuk menjaga kekudusan. Sehingga pelayan mereka dilayakkan dan disertai Tuhan, serta dipermuliakan oleh Tuhan. Berkati kami semuanya, khususnya yang join di Bible Study ini, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.